Jadi gue pernah bikin video mobil ini sama Om Mobi dan kita ke Kawah Kamojang ngeliat PLTU ya. Tapi ternyata gue lupa juga karena gue belum pernah bikin video mobil ini secara komprehensif yang lengkap gitu. Dan ini mobil ya, kemarin gue diskusi gitu kan, ini mobil kompetitornya apa ya? Oh iya, apa ya kompetitornya? Dia nggak ada kompetitor yang benar-benar direct. Karena menurut gue dia tuh agak sedikit aneh kelasnya, karena dia itu adalah sebuah SUV listrik luxury, affordable juga sih untuk sebuah luxury. Karena ini harganya nggak nyampe 700 juta, kalian bisa dapetin mobil kayak gini. Ya, memang desainnya nggak selera semua orang, karena desainnya kayak Tesla tapi nggak jadi ya. Dan kalau model Y itu kan kompak, ya kan kecil. Ini mobil gede banget, lebar dan panjang. Dan kalau kalian lihat depannya ya, desainnya itu agak nggak nyambung ya. Misalkan di sini depannya kayak aerodinamis, modern, tiba-tiba di sini kayak ada diamond-diamondnya gitu ya. Dan ini lampunya juga bisa ada nari-narinya. Dan ada varian yang harganya 800 jutaan, itu dia punya pintu depan yang bisa kebuka otomatis, bisa buka tutup otomatis, dan pintu belakangnya itu gullwing ke atas kayak Tesla Model X ya. Tapi itu cuma limited aja, jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian harus pesen ya, nggak bisa langsung on the spot beli kalau yang ready yang bentuknya kayak gini. Dan mobil ini juga itu speknya lumayan ya, bayangin harga nggak nyampe 700, range-nya bisa sampai 600 kilo ya kan. Udah gitu fast charging juga, dimensinya besar, dan kalau luarnya nggak kelihatan kayak mobil mewah, pas masuk ke dalam baru kerasa ini mobil mewah. Tapi di luar itu lihat desainnya, ini peleknya ya. Ini mobil kan gue bilang gede ya, saking gedenya ini mobil pelek 20 jadi berasa kecil. Ini 245 50 R20, tapi karena mobilnya gede ini jadi terasa kecil bannya. Kelihatannya kayak ini mobil yang peleknya paling 18 atau 17 gitu ya. Tapi karena ini mobil bodinya gede banget tuh, lihat tuh. Tuh, gede gak? Gede banget kan? Makanya kelihatannya peleknya kecil. Pintu belakangnya pun juga gede sekali, dan lucunya ini mobil kalau kita buka pintunya ya, dia kacanya frameless dan double glass. Biasanya mobil yang frameless gini ya itu kan peredaman kabinnya nggak bagus ya, tapi ini mobil peredaman kabinnya bagus sekali. Bagus sekali, dan double glassnya itu nggak cuma depan doang, tapi sampai ke bagian belakang juga kacanya double glass, bukan depan doang. Ingat harganya berapa? Di bawah 700, bisa kayak begitu. Terus di sini ada tempat buat chargernya, dan mencetnya itu harus di bagian atas sini, karena di sini tuh ada tombol buat dipencet, dan nekannya itu mesti di bagian sininya. Kalau kita bukan di situ mencetnya, di sini, ya itu nggak bakal bisa. Harus di bagian sini nih. Tek. CCS seperti biasa, combo, sudah bisa fast charging, kita tutup. Dan lampu belakangnya bentuknya seperti ini ya. Seperti yang gue bilang agak sedikit nggak nyambung karena di bagian belakang sini kristal-kristal. Ya bagus sih sebenarnya sih, cuma kayak nggak nyambung aja, kurang cocok gitu ya. Bagasi belakangnya ya, dia tuh sebenarnya kayak SUV yang coupe-coupe gitu. Jadi bagian sini itu landai dan bagasinya besar sekali. Terus kita dapat bagasi bawah yang gede juga. Jadi kalau misalkan kalian butuh bagasi lebih gede, ini bisa dicopot nih harusnya. Karena emang besar sekali ya. Kemudian di sebelah sini ada speakernya, ada subwoofernya, karena dia punya ada sekitar 23 speaker di mobil ini. Nih, speaker lagi, speaker lagi, speaker lagi. Ada banyak, di belakang aja ada 3 speaker. Nah, kita tutup sekarang. Kita masuk ke dalam interior, tapi kita masuk ke baris kedua dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Kalau kalian lihat dari luar, itu yang belakang itu lebih gelap karena yang belakang ini kacanya tinted ya. Jadi emang dibikin lebih gelap belakang. Terus ini tuh kita dapat interior yang seperti gue bilang mewah sekali ya. Dan kursi belakang itu emang dibikin nyaman banget. Jadi ini bisa dibikin nyender sampai senyender ini, bisa buat tidur, dan bisa dibikin sofa mode. Nah, kalau misalkan kalian yang di sebelah kiri, bukan sebelah kanan, itu agak beda juga. Karena sebelah kanan tuh kita dapat meja seperti ini ya. Tuh, ini dikasih kulit juga ya. Dan kulitnya ini katanya napa leather, tapi napa leathernya nggak seperti napa beneran ya. Apa jangan-jangan ini dibikin look like napa leather ya. Ini kita tutup ya. Speaker lagi, ada speaker lagi di bagian sini, dan ada mikrofonnya. Nah, dia juga sudah all auto power window, tapi ini kayaknya dikunci dari depan. Dan buat buka pintunya dia pakai elektrik, pakai tombol baru bisa kebuka seperti itu. Kalau darurat ada di sini switch ya, bisa ditarik. Nah, langsung bisa kebuka. Tuh langsung terang kan. Di tengah sini ada AC, bagian belakang ada USB Type C. Terus ini bisa dibuka
menjadi tempat untuk sandaran kaki. Ini kita buka, kita duduk di sini, kaki kita bisa bersandar. Tapi bukan seperti ini sebenarnya, karena ini bisa kita majuin. Nah, kalau udah kita majuin depannya, kita buka leg restnya. Sekarang kita bersandar, kita lepas sepatu dulu. Nah, ini baru enak. Ya, jadi kalau udah punya mobil kayak gini, udah nggak butuh Alphard lagi ya. Bisa bebas ganjil genap ke kantor, duduk di belakang, bersantai, buka armrest ya. Buka cup holdernya seperti ini. Dan kita tinggal nikmati audio bawaan dari Dolby Atmos. Aduh, nyaman sekali di mobil, di belakang. Ini sunroofnya, coba bisa dibuka begini aja ya. Jadi dia kacanya fix, nggak bisa dibuka kayak layaknya sunroof ya, cuma panoramik seperti ini aja. Dan di bagian belakang ini, nanti kita akan omongin gimana rasa suspensinya. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Sekarang kita masuk ke bagian depannya. Nah, baru ketika kita menjadi driver, kita akan menemukan kekurangan dari mobil ini yang menurut gua agak sedikit annoying ya. Jadi, mobil ini itu bisa dibilang sama sekali nggak punya tombol. Kayak misalkan nih, di pintu sini, tombol itu cuma buat buka pintu sama buat power window. Sudah all auto, dan dia kalau kita pencet maju ke depan, dia turun seperti ini. Ya kan? Kita naikin ke atas, tarik ke belakang. Jadi dia mekanismenya sedikit berbeda dibandingkan dengan Chery J6. Kemudian di sebelah kanan sini tidak ada tombol sama sekali, cuma ada tempat penyimpanan, dia tidak soft opening ya. Terus di tengah sini juga nggak ada tombol sama sekali, ada tombol fisik buat buka bagian tengah. Ini nggak begitu besar di bagian sini ya. Terus bisa ditekan, bisa buat cup holder ya. Ada tempat buat 2 buah HP, tapi yang bisa ngecas cuma yang sebelah kanan dan sudah fast charging. Sama di bagian bawah sini ada ventilasi buat kipas. Nah, di tengah sini ada ruang penyimpanan cukup besar dan sudah dilapis bludru biar nggak berisik kalau kita naruh barang ya. Dan di sebelah kiri sini tidak ada tempat buat laci atau konsol box tuh nggak ada. Benar-benar cuma gini, sama ada dikasih gantungan. Nah, itu doang. Udah. Sisanya ya begitu aja mobilnya. Tombol itu cuma ada di setir kiri kanan seperti ini, dan ini persis sama kayak punya Tesla ya. Desainnya, cara mekanismenya juga sama. Jadi sebelah kanan ini untuk ngatur adaptive cruise control dan kawan-kawannya, dan aktifinnya itu pencet 2 ke bawah, D, di tuas transmisinya. Sebelah kiri lampu sein dan wiper. Kita putar di sini untuk wipernya. Tapi yang menyebalkan adalah sisanya, termasuk mengatur spion, termasuk dan lain-lain ya, itu semuanya dari layar. Oke, banyak yang kayak gini, kayak ada misalkan Wuling ya kan, ini juga dari layar, Wuling Cloud. Terus Chery ada J6 gitu kan, dari layar juga. Cuma masalahnya dia ini softwarenya, tampilannya bagus, layarnya bagus. Gue nggak ada komplain sama tampilannya, termasuk gue suka ada speedometer di atas sini. Tapi cara pengoperasiannya itu kayak orang nggak bisa naik mobil suruh ngedesain mobil softwarenya gitu. Jadi gue kayak ngerasa nih, orang yang desain mobil ini kayaknya dia nggak bisa naik mobil deh, atau nggak pernah naik mobil deh. Kayak gini, kalau di Wuling atau di Chery itu tinggal kita tarik ke atas, kita akan ketemu semua shortcut ada di sini. Ya kan, tarik ke atas dari bawah, dari atas ke bawah langsung keluar shortcut. Ini enggak. Shortcutnya nggak ada di sini, adanya cuma di sini. Dan ini shortcutnya cuma ada ini, car control ya, driving mode, energy saving, window lock ya, buat kunci biar belakang nggak bisa dibuka ya, buat buka charging port, center panel brightness, backlight off, power hold. Udah, kita pencet edit. Nah, nambahnya cuma gini-gini aja. Chat lock, kanan kiri ya. Ini kursi. Nah, ini energy, electronic parking brake-nya ya, kita taruh di sini. Penting banget, panel brightness, backlight off. Tau nggak apa yang nggak ada dan menurut gue penting banget tapi nggak ada? Spion. Asli. Jadi kalau kita mau ngatur spion, mau ngelipet spion, kita lagi di jalan nih, terus ternyata jalannya sempit gitu. Atur spionnya yuk. Gimana caranya? Kita pencet di sini dulu, gambar mobil ya. Terus kita masuk ke outside rear view mirror. Ya, ada di sini ya. Jadi, kalau kita mau ngelipat, kita masuk ke home dulu ya. Di sini nih, misalnya kita lagi di home. Terus kita pencet gambar mobil. Terus kita lagi di sini masuk ke smart cabin. Dari seat position masuk ke outside rear view mirror, baru kita bisa fold. Baru bisa ngelipat. Oke.
baru kita bisa lewat. Anda tahu kan di Jakarta jalan-jalannya banyak jalan sempit kan? Nah, bukannya gimana? Unfold lagi. Mantap. Terus kita mau ngatur spionnya seperti apa? Kita masuk ke regulate. Nah, baru kita regulate, baru kita bisa atur dari sini ya. Kayak Wuling Cloud, kayak J6 gitu. Baru kita style gitu. Jadi emang gue nggak ngerti kenapa harus sesulit ini gitu ya. Kalau kalian baru masuk gitu ya, terus mau ngatur-ngatur tuh juga pasti harus belajar dulu. Jadi kalau kalian punya driver, ini mobil sebagai penumpang enak sekali di belakang, tapi sebagai driver itu agak belajar dulu, harus bikin pusing dulu ya. Ya, gitulah. Ventilation. Nah, baru kita bisa masuk nih. Front passenger seat ventilation on. Bisa diatur seberapa dingin. Ya. Smart. Bisa diatur berdasarkan ininya ya. Dan ada seat massage, ini keren nih. Ada buat pijetnya, jadi kita bisa di bawah nih ada rollernya dan ini bisa full back ya. Jadi dari bawah dia akan jalan sampai ke bagian atas. Kemarin gue ke Bandung naik ini, gue nyalain kursi pijetnya, aduh enak banget. Nggak perlu beli kursi pijet lagi di rumah, tapi sayangnya dia nggak ada pemanas ya. Jadi kalau ada pemanas sambil dipijat tuh kayak rasanya wah nyaman gitu ya. Ini nggak ada. Oke, terus ada aroma ya. Jadi kita pengen kabin tuh aromanya apa? Spring grass, flower shadow ya, atau rippling wet. Bau gandum gitu bisa bikin medium atau thick. Dan seat positionnya juga lucu karena kita bisa atur depannya tilting seperti ini ya. Oke. Terus bisa diatur ketinggian dari sini, maju mundur. Ya, tapi tenang aja, kalian nggak perlu khawatir karena kita tetap punya tombol-tombol di sini kok. Cuma yang sebelah kiri kita dikasih armrest. Jadi kalau kita masuk ke front passenger seat ya, front passenger seatnya bisa dibuka ininya. Nah, open. Wah, kayak Ioniq dia. Tuh, dimajuin lagi sama dia, biar kaki kita bisa nyaman. Jadi kalau sebagai penumpang mobil nggak ada komplain sama sekali lah. Sebagai driver, pusing sekali. Jadi kalau kalian suka ngatur-ngatur di mobil gitu ya, sebagai driver ya itu agak sedikit harus bersabar. Adigo Smart Driving ya, untuk ngatur ADAS-nya lengkap di sini ada ya, nggak ada komplain. Driving energinya, dia ada energy saving, dia ada one pedal modenya, tapi one pedal modenya itu nggak seperti one pedal modenya Hyundai ya, tetap masih harus direm. Power consumption-nya bisa dilihat di sini. Terus ada energy consumption curve. Nah, ini buat kita ngapus trip A trip B itu dari sini ya. Sasis power ada di bagian sini ya. HDC, EPB, auto hold. Ada car body aksesoris. Terus ada car body aksesoris ya. Star key-nya ini yang di bagian bintang sini bisa diatur shortcut-nya buat apa. Nah, ini dipakai buat one click panoramic image. Jadi pencet sini akan kebuka kamera 360-nya. Panoramic image. Oke. Oh, ada shortcut dari sini juga ternyata buat fold dan unfoldnya ya. Jadi lebih mending. System settings, basic, voice, system notice voice. Kenapa ada dua buah voice di sini? Pencet voice di sini untuk Adigo sound, unlock, lock, touch tone, dan start volume konstan atau adaptif ya. Driving assist media sound, ada mute, decrease atau konstan. Ini voice apa? Activation by voice, intelligent vehicle control by voice, duration atau continuous conversation. Kemudian ada duration of continuous conversation. Language-nya ada English sama Thai. Coba, kenapa ada Thailand tapi nggak ada di Indonesia ya? Kok nggak berubah? Oh, ini buat voice-nya. Jadi kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris atau bisa pakai bahasa Thailand. Kemudian untuk AC, untungnya dia punya shortcut buat temperatur ya. Dan ada shortcut juga buat ini. Kita pencet buat keluar menu yang lebih besar. Ada quick cool, quick heat ya, dan lain-lainnya. Ini harus dipastikan jangan ngambil dari luar karena kalau dari luar bau. Masuk pakai yang ini aja ya. Ini untuk kursi, oke. Driver seat ventilation langsung masuk. Nah, terus untuk shortcut ke kursi pencet yang ini. Nah, langsung ke ventilation. Di sini ada iSpace, jadi kita bisa ngatur mode, race mode, natural sound untuk campfire. Kita pilih campfire, open. Adding firewood. Oh, jadi anget ya.
Kita ubah lagi natural sound, ocean wave, insert chirping. Jadi ada jangkrik, thunder. Audionya mantap ya. Sound of wind, sound of rain. Kayak lagi bencana alam tau gak? Rest mode. Nah, oke, ada alarmnya buat bangunin kita loh. Oke, rest mode. Loh, kok jadi maju? Bentar. Oh, oke, kita disuruh tidur ini rest mode. Jadi cocok kalau misalkan di rumah kalian lagi berantem sama istri terus nggak boleh masuk rumah, bisa tidur di mobil pakai rest mode di sini. Semakin kita tiduran, salah ini. Oh, ini jadi sofa mode ya. Dah, balikin lagi. Nah, di sebelah kiri ada untuk volume, media, navigasi, voice, telepon, headrest. Jadi di headrestnya ini ada 2 buah speaker, di mana speakernya ini bisa buat pakai telepon sama navigasi. Jadi untuk telepon, navigasi pas kita lagi nyetir itu orang lain nggak perlu denger, cukup kita aja. Sebenarnya potensial banget audionya. Gue ngerasa dia bisa lebih bagus dari ini gitu loh. Cuma saya karena kita nggak bisa atur manual, jadi audionya ya sesuai sama si Adigo soundnya ini aja. Dan best listening positionnya menurut gue ada di bagian driver only. Kalau di bagian sini atau sini itu agak sedikit kurang. Di driver only ini menurut gue yang paling bagus. Dan speakernya ya, lihat. Di sini ada speaker. Di sini ada speaker. Dan ini gue coba tempelin kuping, ternyata beneran bunyi ya. Nah terus ke bagian depannya sini, ini juga ada speaker ya, dari sini ke sini. Di sini ada lagi. Jadi kalau untuk banyak-banyakan speaker, kayaknya untuk harga mobil di bawah 1M, ini kayaknya mobil di bawah 1M dengan jumlah speaker paling banyak. Ada logo Dolby Atmos di sini. Harusnya dia itu kalau dipakai buat nonton film itu kayaknya bagus banget ini suara audionya ya. Layarnya gede buat nonton. Kemudian kalau kita masuk ke menu, ada musik, radio, Apple CarPlay, belum ada Android Auto ya. Kayaknya harusnya ada sih, karena kan ini tinggal masalah software doang ya. Musik, phone, image, video, OTA, over the air updates, radio, App Store, Joox. Dan dia ada App Store-nya. Jadi kalau kita pencet ini, nah kita bisa nambahin aplikasi yaitu Joox. Ini ada kualitas udara excellent 22, ada untuk wireless charging, oke, Bluetooth, networknya hotspot, LAN, Apple CarPlay. Dan ini sepertinya Apple CarPlay-nya dia sudah pakai wireless ya. Oke, tapi sayangnya dia belum bisa Android Auto. Nah sekarang bagaimana rasanya mobil ini kalau jalan? Let's go, mari kita jalan. Oke, sekarang kita nyetir naik Hypertech HT ya. Ini mobil ya, dia tuh super panjang dan super lebar. Ini panjangnya meskipun dia bukan 7-seater itu hampir 5 meter, 4,933 mm ya. Kemudian lebarnya 1920 mm, hampir 2 meter loh ini mobil lebarnya. Jadi seperti gue bilang ya, karena bentuknya itu dia meliuk-meliuk gitu ya. Kelihatannya kecil kalau dari foto, pas kita lihat langsung, pas kita nyetir langsung, ini mobil gede banget. Makanya gue bilang ini mobil harganya nggak salah nih, kemurahan harusnya. Ini harganya kan 685 juta. Tapi dengan mobil segede ini harusnya mobilnya mahal gitu. Karena kan semakin besar mobil itu, dia itu semakin gede bahan besi yang dipakai gitu loh. Dan memang dari dalam itu rasanya lega ya. Duduk di belakang lega banget kan, Re? Lega pol, kanan kirinya pol, legroomnya pol. Kita di depan aja tuh terasanya juga gede banget. Sekarang gue mau tanya, Re, mobil di bawah 1M apa yang lebih gede dari ini? Kecuali mobil Niaga ya? Gak ada. Serena aja lebih kecil loh. Serena lebih kecil. Zenix lebih kecil loh. Ini gede banget pol gedenya. Ya, jadi bisa dibilang apa ini? Ini dia tuh masuknya SUV, luxury, full size. Ya itulah, gede banget lah. Gue nggak ngerti, ini nggak punya kompetitor nih mobil. Jadi kayak dia bikin kelas sendiri. Dan ketika kita udah masuk, kita di jalan, itu semuanya rasanya kayak terisolir. Kedap sekali nih mobil. Suara nih motor lewat nih, nggak kedengeran. Tuh. Padahal kacanya frameless, tapi double glassnya emang tebal banget ya. Even sampai depannya juga tebal, belakang juga tebal. Ada bajai cute. Warnanya lucu lagi. Terus kalau kita bawa jalan seperti ini ya, itu memang rasanya kayak mobil mewah gitu. Kalau lagi pelan itu suspensinya enak ya. Kita lewatin jalan-jalan jelek,
berlubang, ada polisi tidur. Itu empuknya pas banget ya. Dan setirnya itu ringan sekali. Jadi rasanya kayak bawa mobilnya itu mudah gitu. Dan memang desain interiornya gue suka, mewah. Bahan-bahan kulitnya itu di mana-mana. Atasnya juga sweatnya tuh kayak sweatnya Palisade, tau gak? Ini atasnya persis kayak gitu ya, cuma warnanya beda. Bagus sih mobil sih, gua nggak ada komplain gimana soal kemewahannya. Cuma ketika udah masuk ke dalam displaynya, kita mau nutup spion apa segala macam, aduh, ini tinggal masalah softwarenya ya. Kalau bisa kalian ada beli Hyptek HT, sama-sama protes gitu, tolong bikin software lebih bagus. Kalau si Hyptek itu mau dengar kata konsumennya, dia rombak lagi bagaimana si user interface-nya itu pasti mobil jadi bagus banget. Karena gitu doang sih yang bikin nyebelin ya. Sisanya pas udah kita pakai adaptive cruise control-nya bagus ya, gue udah coba jarak jauh gitu ya, gue nggak ada komplain. Paling suspensi belakangnya kalau kita pakai buat santai jalan pelan itu belakangnya enak, tapi waktu kita pakai kenceng belakangnya tuh masih agak sedikit lompat-lompat, dan rasanya ketika udah hampir bottoming itu jadi tiba-tiba keras gitu. Jadi guncangannya masih ada, tapi pas udah hampir bottoming tuh kayak tiba-tiba keras. Nah, tuh kan suara navigasinya nyala, tapi bener-bener di belakang sini nih. Jadi di gua kenceng, di lu nggak kenceng kan suaranya kan? Enggak. Jadi cuma kenceng di kita doang. Nah, tapi untungnya ya, gue baru sadar ini mobil masih tetap punya tombol, yaitu untuk hazard di bagian atas. Jadi tombol hazard nggak dihilangin, dan di sini ada lampu garis lurus gitu. Ini dia touch sensitif ya, jadi kapasitif gitu, kita sentuh aja dia langsung nyala dan bisa mati. Dan lampunya itu kalau nyala mati itu kayak pelan-pelan gitu ya, nyalanya pelan-pelan, mati juga pelan-pelan. Bagus lah pokoknya. Lanjut lagi, mobil ini sekali cas itu dia 620 km tapi NEDC bukan WLTP. Jadi kalau WLTP-nya mungkin sekitar 550 km-an lah ya. Dan mobil ini 0 ke 100-nya itu hanya dalam waktu 5,8 detik saja. Dan dia juga punya mesin itu ada di bagian belakang. Jadi dia adalah RWD, bukan FWD, bukan AWD. Jadi secara figur performance itu bagus sekali ya. Even dibandingkan dengan Hyundai Ioniq 5, ini lebih wah gitu. Drivetrainnya, kenyamanannya gitu. Cuma kalau untuk usability-nya ya Ioniq 5 tetaplah tombol-tombolnya itu nggak bisa dibandingin ya. Ya cuma itu aja tuh, mobil udah seenak ini gitu ya, udah sekedap ini UI-nya ini bener-bener ganggu banget gitu. Seandainya ini mobil ya, ada 3 yang mesti diperbaikin. Yang pertama tadi yang gue bilang, shortcutnya itu mesti ditampilkan dari atas ke bawah lebih gampang ya. Dan yang kedua, tambahin Android Auto wireless, jangan cuma Apple CarPlay doang, karena itu cuma masalah software ya. Terus yang ketiga ya, kalau bisa ada menu buat preset audio secara manual gitu. Jadi kita bisa atur treble-nya, bass-nya, mid-nya, dan kawan-kawan. Itu pasti jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita udah ikutin format dari Adigo-nya itu. Tuh gue kurang suka sih, karena menurut gue audionya punya potensi tapi tidak dikeluarkan secara maksimal. Mobilnya sendiri kalau kita bawa jalan gitu ya, kalau di bawah 100 km/jam menurut gue ini mobilnya enak ya. Suspensinya pas, steeringnya juga pas, tapi entah kenapa kalau di atas 100 kita bawa kencang, kaki-kakinya agak sedikit kurang, terutama untuk bagian belakang. Dan steeringnya pun juga rasanya terlalu enteng, tapi kita bisa atur di sebelah sini. Nah ini kan kalau kita lagi di menu ini kita nggak bisa geser nih. Jadi harus pencet home lagi, baru bisa kita masuk ke car control, baru kita pencet sports. Nah setirnya agak lumayan berat kalau kita pakai sports, tapi agak lumayan aja gitu, tetap nggak ada weightnya ya, jadi tetap masih enteng sekali. Even kita bawa kencang pun juga menurut gue masih rasanya agak sedikit enteng. Terus kita lihat layar depannya, ini layar depannya menurut gue bagus ya, kita bisa ngelihat ada kecepatan di sebelah kiri, posisi transmisi D atau apa ya, dan di bagian sebelah kanannya sini tuh lihat tuh ada gambar motor sama mobil yang di depan kita seperti apa. Dan kalau kita pencet sebelah kanan sini, dia akan berubah menjadi peta ya. Dan petanya pun juga bagus, detail, resolusinya juga menurut gue tinggi ya, karena ya tuh tulisannya tuh juga bagus tuh. Ada kode Jawa, ada Masjid Jami. Kayaknya ini layarnya paling detail ya dibandingkan dengan mobil-mobil yang pernah gue lihat ya, karena sampai sekecil itu pun masih bagus gambarnya. Pencet lagi, langsung berubah menjadi Bluetooth.
audio ya. Pencet lagi. Nah, ini ada informasi tentang mobilnya, tekanan ban, berapa kilowatt hour per 100. Pencet lagi, ada lagi smart drivingnya. Oke, nice. Ini speedometer depannya bagus banget ya. Karena gue sebel tuh kayak misalkan Tesla gitu ya, aneh banget gitu, mobil semuanya dibikin layar semua, tengahnya nggak ada layar, even sampai nggak ada kaca belakangnya tuh kayak Cybertruck. Cybertruck itu spion belakangnya itu ada di layar. Dan kalau kita lihat Tesla Model 3 yang terbaru yang pernah kita bikin videonya, itu kita mau shifting dari PRND gitu ya, itu pakai display juga gitu. Oke, jadi Hypertech HT ini ya, percaya atau enggak ya, ini mobil panjangnya itu cuma beda 1 cm dibandingkan dengan Alphard ANH30, tapi dia lebih lebar 70 cm, 70 mili ya, dibandingkan dengan Alphard. Jadi kelihatannya kecil ya, tapi ternyata ini lebih sepanjang Alphard dan lebih lebar dari Alphard, luar biasa. Sebenarnya gue nggak banyak komplain sama ini mobil ya. Ini mobil dengan harga 685 atau di bawah 700 juta, ini mewahnya pol kayak mobil 1M ya, kenceng, range-nya jauh, terus juga sound systemnya bagus, lega pula. Tapi head unitnya itu bener-bener, aduh, ngeselinnya tuh pol. Mungkin ini adalah mobil dengan head unit paling ngeselin yang pernah gue coba ya. Seandainya mobil ini mendapatkan update dari head unit yang lebih easy, lebih gampang untuk digunakan, gue yakin mobil ini killer abis. Dengan harga under 700 juta, spek kayak gini, itu ya nggak ada satupun yang deket sama ini mobil. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah beli Hypertech HT, coba komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.